Baik, minasan. Sebentar. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di sesi penjelasan online mengenai saya tutup dulu ya, mengenai pelatihan jangka pendek bahasa dan budaya Jepang di Universitas Hiroshima periode musim dingin tahun 2022. Saya kembali lagi. Oke. Ya. Seperti yang sudah disampaikan bahwa kegiatan ini akan diadakan secara offline ya. Jadi calon nanti pesertanya itu akan mengikuti kegiatannya langsung di Jepang di Universitas Hiroshima. Nah, saya akan menjelaskan mengenai program berdasarkan dokumen penjelasan yang sudah kami sampaikan melalui media sosial ataupun lewat grup-grup komunikasi WhatsApp antara dosen dengan mahasiswa. Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Haris Setiawan. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Universitas Dharma Persada. Saat ini bertugas sebagai sekretaris program studi. Apa lagi ya? Mungkin itu saja perkenalannya. Terus kegiatan ini seharusnya dilaksanakan dimulai dari hari ini jam 7 malam. Hanya saja karena satu dan lain hal saya melewatkan ya jam 7 tadi ya, jadi mohon maaf baru bisa dimulai jam 19 lebih dari 19.30 ya. Saya lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya. Saya akan menjelaskan program ini berdasarkan dokumen yang sudah kami terbitkan melalui media sosial. Mohon maaf kalau kekecilan ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, saya akan sampaikan. Silakan ditanyakan saja. Baik. Pelatihan ini sekali lagi dilaksanakan secara offline di Universitas Hiroshima, misalnya. Nama resminya adalah pelatihan jangka pendek khusus budaya dan bahasa Jepang Universitas Hiroshima periode musim dingin 2022. Walaupun namanya periode musim dingin 2022, tapi pelaksananya itu bukan di tahun 2022, tapi di Januari 2023 ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kenapa tahunnya 2022? Karena kegiatan ini diadakan di dalam tahun fiskal tahun 2022. Mungkin ada yang tahu bahwa tahun fiskal atau tahun perhitungan pekerjaan ya di Jepang itu berakhir di bulan Maret ya, setiap tahunnya. Jadi seperti itu alasannya ya. Terus bahasa Jepangnya adalah Nisen ni Juninen. Nisen ni Juninen do Toki Hiroshima Dayaku Nihongo Nihon Bunka Tokubetsu Kenshu ya. Jadi kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Universitas Dharma Persada dengan Universitas Hiroshima. Jadi kami menjalin hubungan kerjasama ya, ada MOU-nya ya. Lalu berdasarkan MOU tersebut lahirlah program pelatihan jangka pendek ini. Jadi ini bukan program yang dilaksanakan misalnya inisiatif kami sendiri misalnya ya, bekerja sama dengan misalnya ya travel agent gitu, terus mengadakan ini bukan ya, jadi bukan inisiatif kami sendiri. Jadi ini adalah program kerjasama resmi antara Universitas Dharma Persada dengan Universitas Hiroshima. Nah, kalau misalnya di luar, misalnya sebagai masyarakat umum
orang Indonesia mau pergi belajar ke Jepang, itu ada macam-macam caranya ya. Dan tidak, kalau misalnya secara individu ya, itu sangat kecil kemungkinan bisa pergi belajar ke universitas yang yang besar seperti Universitas Hiroshima ya. Jadi tidak bisa sendiri ya. Jadi harus program ini bisa terwujud karena adanya kerjasama resmi ya antara Universitas Dharma Persada dengan Universitas Hiroshima. Nah, kegiatan ini sudah dimulai dari tahun 2016 kalau tidak salah ya, atau 2017. Awalnya memang dilaksanakan secara offline ya, hanya saja selama pandemi ya dari tahun 2020 kegiatannya terpaksa harus dilaksanakan secara online sampai dengan bulan Agustus 2022 yang lalu ya. Jadi setiap tahun itu ada 2 kali kegiatan ini, yaitu periode musim panas yang biasa diadakan di bulan Juli dan Agustus, ya, antara Juli dan Agustus, dan periode musim dingin yang biasa diadakan di bulan Januari atau Februari. Nah, kali ini seperti yang Minasan baca di dokumennya, dilaksanakan di Universitas Hiroshima, Jepang, ya, dari tanggal 11 Januari sampai dengan 24 Januari 2023. Waktu belajarnya kurang lebih 10 hari. Jadi kalau menghitung Senin sampai hari Jumat itu ada 2, Senin sampai hari Jumat, jadi 10. Tapi pada dasarnya kegiatan ini berlangsung selama 14 hari, jadi 2 minggu ya. Nah, nanti untuk jadwal lebih lengkapnya kita bisa lihat di bagian belakang dokumen ini, minasan ya. Jadi dokumen ini minasan bisa unduh dari postingan yang kami sampaikan di media sosial. Nah, biaya yang ditanggung adalah pertama ada biaya pelatihannya sejumlah 60.000 yen. Kurang lebih ini kalau dihitung secara kasar ya, berdasarkan kurs antara yen dengan rupiah ya, akhir-akhir ini mungkin kurang lebih kalau dihitung itu sekitar 6.400.000 rupiah. Nah, biaya pelatihan ini nanti akan dibayarkan langsung oleh pesertanya ya, atau oleh orang tua pesertanya. Dilakukan dengan kartu kredit, minasan. Nah, jadi pada dasarnya menggunakan kartu kredit. Tapi kalau misalnya ada dari calon peserta yang mengalami kendala dengan pembayaran melalui kartu kredit, minasan atau orang tuanya ya, melalui minasan ya, bisa menghubungi saya sebagai PIC kegiatan ini ya. Kemudian biaya pelatihan yang tadi disebutkan jumlahnya ya ini ya, itu sudah termasuk pertama akomodasi. Maksudnya akomodasi itu tempat nginepnya ya, penginapannya. Nah, kali ini penginapannya akan bertempat di asrama Universitas Hiroshima, di asrama mahasiswa ya, di sana mahasiswa. Jadi bukan di hotel. Jadi menginapnya di asrama mahasiswa Universitas Hiroshima. Kemudian biaya yang 6.400.000 kurang lebih ya, minasan, kurang lebih 6.400.000 tadi itu sudah termasuk tadi ya akomodasi, kemudian sudah termasuk juga biaya kunjungan ke berbagai tempat wisata budaya dan sejarah di sekitar kota Hiroshima. Jadi ada kunjungan ke Pulau Miyajima. Mungkin kalau minasan pernah lihat kayak apa wallpaper di Jepangan ya, ada gambar apa namanya itu gerbang warna merah yang di tengah laut, minasan. Nah, itu ada di Pulau Miyajima ini, minasan. Terus kunjungan ke pusat sejarah budaya dan perdamaian Hiroshima ya. Jadi kalau setiap Agustus itu kan ada peringatan jatuhnya bom atom di Hiroshima ya.
Nah, itu dilaksanakan di Taman apa ya, Memorial Park ya, Memorial Park untuk perdamaian. Nah, nanti minasan akan pergi ke situ dan ke pusat budaya Seto Naikai. Seto Naikai itu laut yang ada di sekitar Hiroshima ya. Nah, itu yang untuk biaya pelatihannya ya, sejumlah sekitar 6.400.000. Jadi 6.400.000 ini rupiah ya. Ini adalah perhitungan kasar saja minasan. Jadi silakan berpatok ke 60.000 yen ini ya. Kemudian biaya lain yang harus ditanggung oleh pesertanya adalah pertama biaya tiket penerbangan Jakarta, Hiroshima, Jakarta ya. Kemudian tentunya biaya transportasi dari rumah ke bandara ya. Jadi saat ini belum ada apa namanya rencana misalnya memberangkatkan pesertanya bersama dari kampus gitu ya, pakai bis kampus, itu belum ada rencana seperti itu. Jadi apa namanya pesertanya akan diminta untuk berkumpul di bandara sendiri ya. Jadi itu juga ditanggung oleh peserta. Kalau kemarin itu saya coba cari-cari tahu ya, tiket bolak-balik Jakarta Hiroshima Jakarta itu sekitar antara 10 sampai 20 juta ya bolak-balik. Tapi itu apa namanya, saya random aja carinya. Mungkin dari di sini ada yang udah mencari juga, bisa kasih tahu juga ya perkiraannya. Kemudian setelah selain biaya tiket penerbangan, nanti minasan juga harus membuat visa ya. Nanti dokumennya untuk membuat visa ini akan dikeluarkan oleh Universitas Hiroshima. Nanti tinggal minasan membawa dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan visa ke visa center yang ada di mana itu ya, di Jakarta. Saya juga kurang paham kalau yang ini. Ada VFS Global apa gitu, ada di mall kalau nggak salah. Ya, jadi biayanya itu mungkin ya, kemarin saya juga coba cari sekitar antara 400.000 sampai dengan 500.000 rupiah ya. Kemudian biaya lain yang ditanggung peserta adalah asuransi perjalanan luar negeri. Ini minasan bisa membeli secara online di situs asuransi MSIG. Asuransi MSIG. Ini ada juga asuransi perjalanan luar negeri ya yang jangka pendek. Sekitar antara 250.000 rupiah sampai 500.000 rupiah. Kemudian selain itu minasan juga harus memenuhi biaya hidup selama pelatihan ya, untuk makan, minum ya, atau biaya transportasi pribadi ya. Misalnya pelatihan ini kan dari Senin sampai Jumat ya. Nah, kalau dari hari Senin sampai Jumat itu kan sebenarnya tidak minasan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi karena dari asrama ke tempat pelatihannya mungkin dekat ya, jadi tinggal jalan mungkin. Terus kalau misalnya ada kunjungan ke pusat-pusat budaya sejarah yang tadi disebutkan, itu mungkin pakai shuttle bus ya dari Universitas Hiroshima. Nah, misalnya di luar itu, misalnya mau jalan-jalan nih, misalnya hari Sabtu dan Minggu ya, misalnya mau jalan-jalan sama, nanti kan pasti ketemu sama mahasiswa Universitas Hiroshima di sana ya, ada acara ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, nanti di situ dapat temen orang Jepang dari Universitas Hiroshima. Biasanya sih hari Sabtu dan Minggu itu bisa minta antar mereka jalan-jalan ya. Itu biasanya. Nah, biaya yang muncul seperti transportasi, beli oleh-oleh ya, makan, nah itu ditanggung sendiri juga gitu ya.
Terus yang terakhir, misalnya belum punya paspor, nah itu harus membuat paspor sendiri ya. Ini juga biayanya sekitar Rp500.000 ya. Jadi kalau di total apa namanya kasar ya, perhitungan kasar untuk mengikuti kegiatan ini, jadi dari biaya pelatihan ini, terus apa namanya biaya tiket pesawat ya, terus biaya visa, asuransi perjalanan luar negeri ya, terus biaya hidup selama pelatihan, ini hitungan kasar minasang ya. Itu saya hitung sekitar antara 23 juta sampai dengan 30 juta perhitungannya. Jadi tapi mohon diperhatikan bahwa ini adalah perhitungan kasar minasang ya. Jangan dijadikan referensi utama begitu ya, mohon maaf. Karena pasti ada kemungkinan perubahan-perubahan gitu. Mungkin bisa lebih murah atau lebih. Kemudian itu mengenai biaya yang dibutuhkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh saya menanyakan, Pak? Ya, dengan saya Hadaris, Pak, orang tuanya oh iya. Tasya. Oh iya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan kapan waktu pembayaran harus dilakukan. Oh iya. Itu yang pertama. Kedua adalah untuk keberangkatan sampai di Bandara Hiroshima, itu apakah anak-anak ini menggunakan transportasi masing-masing ke universitas atau sudah dilakukan bersama dengan dijemput oleh universitas atau gimana? Kemudian untuk keberangkatan apakah juga dengan pesawat yang masing-masing? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Hadaris ya, keberangkatan mengenai ini ya, pesawatnya ya. Terima kasih. Sebentar, catat dulu. Baik, ya. Baik, saya izin jawab dulu langsung ya. Pertama, mengenai waktu pembayarannya, itu biasanya 1 bulan sebelum keberangkatan, Pak. Jadi nanti setelah data peserta masuk ke Universitas Hiroshima, nanti pihak Universitas Hiroshima itu akan mengeluarkan prosedur pembayarannya. Jadi nanti yang biasanya itu sebulan sebelum keberangkatan sih. Selama ini seperti itu. Jadi kalau misalnya keberangkatan tahun kali ini kan Januari tanggal 11 ya, mungkin Desember, ada kemungkinan Desember pertengahan atau Desember akhir begitu. Itu untuk waktu pembayaran biaya pelatihan dan ya biaya pelatihannya ya. Jadi ada kemungkinan di sebulan sebelum keberangkatan. Kemudian untuk waktu kedatangan di Universitas Hiroshima-nya itu diperhitungkan tanggal 10 Januari, Bapak. Mungkin buat yang lain juga ya. Jadi diperhitungkan 10 Januari 2023 itu semua peserta sudah sampai di Bandara Hiroshima ya, dan nanti di sana akan dijemput oleh pihak Universitas Hiroshima. Jadi tidak akan pesertanya kan mungkin banyak yang baru pertama kali ke Jepang ya, jadi pasti akan dijemput oleh pihak Universitas Hiroshima, dia akan bersama-sama pergi ke tempat ke asrama universitasnya. Kemudian mengenai pesawat yang digunakan oleh peserta, ini juga sejauh ini belum. Sejauh ini biasanya sampai tahun 2019 ya, itu pesertanya pesan sendiri. Nah, nanti terus terang kalau saya belum pernah mengkoordinir pada saat pelaksanaan dengan peserta yang jumlahnya banyak ya Bapak Ibu atau adik-adik ya. Jadi sampai dengan tahun 2018, 2019 itu pesertanya hanya 1, 2 orang, 3 orang gitu. Jadi biasanya mereka ini pesertanya kumpul ya, terus bareng-bareng merencanakan kira-kira pakai pesawat yang mana gitu. Jadi tidak dikoordinir secara bersama oleh pihak universitas. Tapi kalau misalnya ada nanti perkembangannya, misalnya berharap
ada koordinasi dari pihak universitas, nanti akan saya komunikasikan ke pihak universitas. Dalam hal ini Universitas Dharma Persada. Jadi sejauh ini pesertanya itu berkoordinasi ya. Nanti mungkin saya akan memimpin koordinasi itu untuk memilih ya pesawat yang akan digunakan oleh para peserta untuk berangkat dan pulang ke Indonesia. Berangkat ke Jepang dan pulang ke Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Silakan, ada yang mungkin mau ditambahkan atau ada pertanyaan yang lain, silakan. Jadi untuk keberangkatan pesawat masih belum ya Pak ya. Kalau memang di saran saya sih lebih baik universitas punya kerjasama ke travel gitu ya Pak, biar untuk memudahkan mobilisasi gitu. Karena kalau satu sendiri sini nanti yang ke sana akan repot juga. Pihak universitas juga jemput satu-satu juga buat mereka itu cost juga, jadi tinggi costnya gitu. Jadi kalau akan lebih baik di plot dan kerjasama dengan salah satu travel mungkin universitas ya, itu bisa akan lebih bagus tentunya nanti kita organize ya. Baik. Terima kasih Pak Hadad dengan Pak Hadaris ya tadi. Kami akan tampung dulu Pak pendapatnya, nanti akan saya sampaikan ke pihak Universitas Dharma Persada. Ya betul. Maaf. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu silakan. Saya ibunya, ya saya Kardesi, ibunya Yasmin. Mau bertanya, untuk kegiatan ini apakah ada dosen pendamping dari universitas? Itu saja. Ya. Terima kasih. Sejauh ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi nanti biasanya kami menyerahkan kepada mahasiswanya ya, ada leadernya ya, nanti yang secara secara intens ya berkoordinasi dengan saya di kampus begitu. Jadi nanti ada leadernya, jadi tidak ada dosen pendampingnya Bapak Ibu. Hanya saja kalau misalnya Bapak Ibu merasa diperlukan, nanti kami akan coba sampaikan ke pihak universitas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya. Terima kasih Ibu. Satu lagi Pak. Ya. Mau nanya nanti. Nggak apa-apa ya saya tanya ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Terkait dengan administrasi nanti pengajuan visa di embassy di AFS yang di Uncit. Itu kan mekanismenya kan kita mendaftar dulu ya, mahasiswanya mendaftar dulu, ketika diterima pendaftaran di sana baru mereka mengirimkan invoice dan termasuk rekomendasi untuk visa ya, begitu ya Pak? Iya betul Pak. Iya, jadi kita dari sekarang sudah bisa mendaftar dengan secepatnya dapat invoice atau kemudian dapat rekomendasi visa untuk lebih mempermudah proses keluar visa ya. Iya betul, nanti akan ada dokumen dari pihak Universitas Hiroshima-nya Pak. Oh oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebentar saya catat dulu. Baik, itu sesi seri pertanyaan yang di awal, kemudian tadi dari ibu orang tua dari saudari Yasmin ya mengenai dosen pendamping ya. Baik, terima kasih. Lalu nanti akan ada dokumen dari
Universitas Hiroshima untuk mempermudah prosedur bisa. Oke. Ya, baik. Silakan saya bisa menerima pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan atau komentar mungkin? Belum ada. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu dan adik-adik ya. Jadi dalam persiapan kegiatan ini kemarin-kemarin itu saya menerima pesan WhatsApp ya dari orang tua mahasiswa ya. Jadi saya memahami sekali ya kekhawatirannya karena ini juga bukan program yang kunjungan ke misalnya ke Monas gitu ya. Jadi saya memahami sekali. Jadi kekhawatirannya hanya saja saya sangat berharap Bapak Ibu orang tuanya bisa mempercayakan kepada mahasiswanya untuk bertanya-tanya sendiri ke saya melalui WhatsApp gitu. Jadi ini untuk melatih ya inisiatif mahasiswa, kemudian untuk membangun ya rasa tanggung jawab mereka terhadap program yang akan mereka ikuti sendiri ya. Gitu. Jadi memang harus mandiri. Hanya saja kalau memang ada kendala itu tidak apa-apa, silakan hubungi saja saya. Kemudian untuk syarat umumnya ini adalah mahasiswa aktif. Jadi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan ini pertama adalah mahasiswa aktif Universitas Dharma Persada yang sudah belajar minimal 1 tahun. Nah, angkatan 2022 yang baru masuk kemarin, yang baru masuk September lalu ya, juga bisa ikuti kegiatan ini asal memenuhi syarat tersebut. Misalnya belajar di Unsadanya baru beberapa bulan, tapi sudah bisa bahasa Jepang dasar karena sudah belajar dari SMA atau dari SMP begitu. Nah, itu bisa kami rekomendasikan. Yang angkatan 2022 yang yang akan ikut ini memiliki sertifikat yang bisa menunjukkan kemampuan bahasa Jepangnya, itu akan lebih baik lagi Bapak Ibu sama adik-adik ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya angkatan 2021 itu kan sudah 1 tahun ya belajar, jadi sudah bisa memiliki transkrip nilai ya selama 1 tahun, jadi tidak ada masalah. Hanya saja kalau mahasiswa baru ya angkatan 2022 kalau mau ikut bisa, hanya saja kita harus bisa meyakinkan bahwa mahasiswa ini sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang dasar, memiliki kemampuan komunikasi sederhana gitu ya dalam bahasa Jepang. Kemudian syarat selanjutnya adalah memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban finansial terkait dengan biaya pelatihan ini ya. Kemudian mahasiswa yang ikut kegiatan ini juga wajib memiliki asuransi perjalanan luar negeri yang tadi sudah disebutkan. Dan di sini saya tegaskan bahwa untuk ikut kegiatan ini tidak ada syarat sertifikat kemampuan bahasa dan IPK. Nah, hanya saja untuk mahasiswa angkatan 2022 ini 2022 ya. Alangkah baiknya begitu ya, karena ini kan baru belajar di Unsadanya dari September sampai sekarang berarti baru September, Oktober, November, baru 2 bulan, sekitar 2 bulan ya. Nah, karena baru 2 bulan belajar, jadi belum bisa diterbitkan transkrip nilainya. Nah, sebagai pengganti transkrip nilai, kita sebaiknya bisa menunjukkan dokumen lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa baru ini punya kemampuan bahasa Jepang. Gitu. Kalau misalnya tidak bisa menunjukkan sertifikat terkait kemampuan bahasa Jepang, itu masih bisa kami usahakan. Hanya saja mungkin nanti kita perlu mengadakan wawancara dengan mahasiswanya. Apakah mahasiswanya ini sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang yang sederhana dulu ya, atau belum begitu. Jadi memastikan. Jadi kami nanti berdasarkan wawancara itu bisa mengeluarkan rekomendasi.
Kemudian nanti kalau kegiatan ini bertabrakan dengan kegiatan di Universitas Dana Persada, nanti kampus juga bisa menerbitkan ya dispensasi khusus agar mahasiswa bisa tenang mengikuti kegiatan ini. Lalu kuota pesertanya adalah 30 orang. Nah, kuota 30 orang ini bukan hanya dari Indonesia saja, tapi dari seluruh negara, Bapak Ibu dan adik-adik ya. Jadi Universitas Hiroshima ini mengadakan pelatihan jangka pendek ini mengundang berbagai universitas di berbagai negara. Jadi ada kemungkinan misalnya permintaannya banyak, nah kita harus segera mengajukan nama-nama supaya kuotanya itu masih ada gitu ya. Nah, terus kalau misalnya pesertanya minim itu minimal ada 5 orang itu masih bisa berjalan kegiatannya. Tapi kalau kurang dari 5 kegiatannya akan ditunda. Kemudian syarat dokumennya adalah mengisi formulir aplikasi yang sudah kami unggah di link ini ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan mengisi formulirnya karena ini kan harus diisi dengan bahasa Jepang atau bahasa Inggris ya, itu bisa menghubungi saya langsung ya, datang ke kampus ya, kita bisa ngobrol untuk mengatasi kendala pengisian formulir. Kemudian nanti akan diminta fotokopi atau hasil scan paspornya dalam bentuk fisik dan PDF ya. Kemudian pas foto terbaru. Pas fotonya ini silakan mengambil fotonya di tempat yang profesional ya, jangan kreatif sendiri ya. Kadang ada yang kreatif sendiri foto pakai misalnya HP terus background-nya bisa diganti jadi warna apa gitu ya. Itu bagus sekali sih, hanya saja kita perlu data pas foto yang diambil secara profesional. Minasan bisa pergi ke toko foto ya, studio foto ya, bisa foto di situ. Kemudian melampirkan transkrip nilai dalam bahasa Inggris. Nah, untuk transkrip nilai bahasa Inggris ini khusus untuk angkatan 2021 ke atas ya, 2021, 2020, 2019, 2018 itu bisa menghubungi staf kami di sekretaris fakultas. Nah, di situ nanti bisa mengajukan, saya mau minta transkrip nilai dalam bahasa Inggris untuk keperluan ikut program pelatihan jangka pendek. Nah, nanti akan dilayani dan akan diberikan ya transkrip nilainya. Nah, hanya saja untuk mahasiswa angkatan 2022 ini transkripnya belum bisa diterbitkan karena baru 2 bulan belajar ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, nanti pakai cara khusus ya. Syukur-syukur ada sertifikat yang menunjukkan kemampuan bahasa Jepangnya, misalnya sertifikat ujian JLPT atau ujian-ujian sejenis, misalnya JTEST atau NATES ya, seperti itu. Nah, kalau sudah belajar 1 tahun tapi belum pernah ikut ujian, bagaimana Sensei? Nah, itu juga bisa, nggak apa-apa. Nanti mahasiswanya akan mungkin bertemu dengan saya atau bertemu dengan staf kami, staf dari staf orang Jepang ya. Jadi kami Universitas Dharma Persada ini mungkin satu-satunya universitas yang punya staf orang Jepang karena banyak sekali kegiatan kejepangannya. Nanti akan diadakan wawancara, berdasarkan wawancara itu kami akan menerbitkan surat rekomendasi apakah calon pesertanya bisa ikut atau tidak. Jadi kami hanya mungkin memastikan saja ya ini bisa komunikasi nggak nih yang simpel-simpel begitu ya, supaya nanti waktu di Jepang tidak kerepotan. Tapi bukan berarti harus ngomong bahasa Jepangnya sempurna ya, enggak, karena ini kan namanya baru mau belajar kan ya dari program ini, jadi asalkan bisa komunikasi sederhana itu sudah cukup. Kemudian untuk melakukan pendaftaran, pertama mahasiswa mengisi formulir online yang ada di sini ya. Setelah itu mahasiswa mengisi formulir yang ada di MS Excel ya, Microsoft Excel, yang bisa diunduh di tempat tadi ya, di link yang di atas ini ya. Kemudian mengirimkan formulir ya, kemudian ngirim file foto, pas foto dan transkripnya,
ke email yang sudah tertera di sini dengan subjek email seperti yang tertera di sini, Hirodai Tangki Winter 2022/nama/nomor induk mahasiswanya. Kemudian pendaftarannya kami tunggu sampai hari Minggu tanggal 20 November 2022. Pada dasarnya proses seleksinya terdiri dari seleksi dokumen saja, tapi kalau dibutuhkan nanti mungkin ada proses wawancara yang tadi saya sebutkan. Nanti peserta yang lolos seleksi akan dihubungi oleh pihak prodi, dalam hal ini saya sebagai PIC-nya Haris Setiawan. Kemudian minasan juga bisa menonton ya testimoni peserta sebelum-sebelumnya ya. Hanya saja sebagian besar di sini. Jadi kami punya channel YouTube juga Bapak Ibu dan adik-adik ya, bisa menonton testimoni kakak-kakaknya yang sudah pernah ikut kegiatan ini. Hanya saja testimoni yang ada di sini itu semua testimoni dari mahasiswa yang ikut kegiatan secara online. Nah, tapi secara online pun ya, nanti bisa dilihat sendiri bahwa secara online pun para mahasiswa peserta ini bisa sangat merasakan manfaatnya ya, apalagi offline ya, efeknya mungkin lebih besar. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk saat ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan. Jadi saya pikir banyak sekali kekhawatirannya ya dari orang tua, dari mahasiswa, silakan bisa sampaikan supaya kekhawatirannya bisa diminimalisir ya. Saya tutup dulu share screen-nya ya. Baik. Ya, ada pertanyaan mungkin silakan atau komentar mungkin bisa disampaikan. Oke. Berarti bisa dikatakan penjelasannya sudah mencukupi, mungkin begitu ya. Iya. Mau nanya lagi, Pak. Silakan Pak. Ya. Iya, saya ini kalau itu yang transkrip bahasa Inggris itu mandatory ya? Iya betul Pak. Jadi atau optional? Untuk mahasiswa angkatan 2021, 2020 dan di atasnya itu sudah bisa menerbitkan transkrip nilainya sendiri, jadi memang harus. Tapi untuk mahasiswa angkatan 2022 yang baru masuk September tahun ini, itu kan baru belajar 2 tahun, jadi belum ada transkripnya, jadi tidak perlu Bapak. Oh ya. Terima kasih. Ya, jadi untuk mahasiswa angkatan 2022 memang belum bisa menerbitkan transkripnya karena baru belajar 2 bulan. Nah, sebagai penggantinya, nanti silakan kalau syukur-syukur ada semacam sertifikat hasil ujian JLPT gitu ya, atau sertifikat ujian yang lain yang bisa mengganti transkrip nilainya gitu. Jadi bisa menunjukkan nih saya bisa bahasa Jepang loh gitu. Baik, ada pertanyaan dari Rifki. Terima kasih Rifki. Saya untuk mahasiswa semester 7 apakah bisa ikut? Ya, bisa ikut. Bisa banget Rifki. Ya, silakan. Nah, silakan minasan ini kalau minasan di luar ya dengan istilahnya individu gitu enggak sulit untuk mendapatkan kesempatan belajar di institusi pendidikan seperti Universitas Hiroshima ya. Jadi kalaupun bisa ke Jepang, mungkin belajarnya di institusi pendidikan kayak sekolah bahasa Jepang, kursus-kursus seperti itu. Jadi ini bisa terwujud karena ada kerjasama antara Universitas Dharmasada dengan Universitas Hiroshima. Silakan ada lagi yang mau bertanya? Sensei mau nanya. Ya, silakan. Nah, ini kan biayanya sendiri ya. Ya. Nanti apakah orang tua perlu menyiapkan dokumen seperti rekening bank atau rekening koran gitu? Oh, ya terima kasih Yasmin ya. Jadi kalau misalnya untuk program pendidikan yang jangka panjang ya, yang 1 tahun gitu ya, itu kadang memang perlu menunjukkan kestabilan dari kondisi finansial dari mahasiswanya ya, atau dari orang tua atau walinya ya. Hanya saja kalau ini kan program jangka pendek ya, jadi
tidak ada kebutuhan seperti itu. Baik, Sensei. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau program pendidikan yang jangka panjang, jadi kami juga selain pelatihan jangka pendek ini, kan kalau pelatihan jangka pendek 2 minggu nih, kami juga punya program pertukaran pelajar yang diadakan selama 1 tahun. Nah, di sini juga ada salah satu pesertanya kebetulan dari yang sedang ada di Jepang ya. Alia, apa kabar? Ada di situ mungkin? Baik, Sensei, alhamdulillah. Ya, sekarang Alia ini ada di Jepang, belajar di Universitas Hiroshima ya, Alia ya? Iya, Sensei. Ya, selama setahun sampai kapan, Alia? Kira-kira sampai September 2023. 2023 ya, berarti nanti peserta kegiatan ini kemungkinan besar akan ketemu sama Alia ini ya. Kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ikut ada apa-apa, mungkin aku bisa bantu-bantu banyak. Ya, alhamdulillah ya ada sempainya ya. Terima kasih. Jadi kalau untuk program belajar yang lebih panjang ya setahun seperti yang diikuti oleh Alia ini ya, memang dibutuhkan ini ya. Kita sebagai pesertanya itu perlu menunjukkan nih secara finansial saya tidak ada masalah loh. Nah, salah satu caranya dengan menunjukkan rekening koran yang tadi Yasmin sebutkan ya. Hanya saja kalau yang pelatihan ini karena jangka pendek 2 minggu, jadi tidak perlu. Silakan ada lagi yang mungkin yang mau bertanya, berkomentar. Nanti kami akan upload, ini kan direkam Bapak Ibu dan adik-adik ya, jadi sesi ini direkam, nanti kami akan upload ke channel YouTube kami, nanti bisa dilihat lagi. Tidak ada yang terlewat ya. Oke. Baik. Ya. Ya, silakan. Ya, mungkin kami nunggu update-nya Pak, terkait juga yang mengenai maskapai apa nanti yang diservis oleh pihak universitas. Ya. Untuk berangkat bersama dengan tentunya targetnya di tanggal berapa, di jam berapa, pesawat apa. Ya kita juga bisa mempersiapkan kita sebagai orang tua gitu. Oh iya. Tiketnya seperti itu juga Pak. Kalau dadakan agak susah juga nanti kan Pak. Jadi kita dari jauh hari kita pikir tentatif airline-nya apa gitu. Jadi kita punya estimasi biayanya itu udah kita bisa perhitungkan gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak ya. Jadi kalau untuk waktu pembayaran itu mungkin bisa disiapkan awal Desember itu sudah siap begitu ya untuk mengantisipasi ya. Jadi supaya tidak mendadak, saya pikir awal Desember itu sebaiknya sudah siap. Kemudian untuk perhitungan yang tadi ya, kayak misalnya harga tiketnya berapa dan yang itu kan perhitungannya kasar, jadi mohon diterima sebagai sekedar referensi dulu ya. Jadi mungkin ada perubahan di situ ya, bisa jadi lebih murah atau lebih sedikit mahal gitu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi dari yang hadir di sini mungkin? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Nanti kalau misalnya ada tiba-tiba ada pertanyaan atau apa ya, mahasiswa ya atau Bapak Ibu orang tuanya bisa bertanya melalui mahasiswanya ya. Di sini supaya melatih ya mahasiswanya supaya bisa ngobrol sama saya gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti mahasiswa juga berlatih sebagai penghubung ya, narahubung antara orang tua dengan pihak kampus. Latihan sedikit-sedikit ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi, Sensei, sebelumnya saya ingin bertanya lagi untuk biaya yang diperlukan untuk akomodasi itu perkiraan berapa ya, Sensei? Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal. Sebentar. Nah, di sini, jadi untuk akomodasi yang dimaksud dengan akomodasi itu mungkin penginapannya ya, Rifki ya. Nah, kalau penginapan itu untuk kegiatan ini mahasiswa pesertanya akan menginap di asrama mahasiswa Universitas Hiroshima. Nah, biayanya sudah termasuk di dalam biaya pelatihan yang 60.000 yen ini. Di
sini sudah disebutkan ya. Nanti silakan nanti dokumennya bisa diunduh, bisa dibaca lagi. Oke, baik. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi mungkin? Silakan. Jadi nanti pihak begitu sampai ya kan ini bandaranya itu kalau pergi ke Hiroshima itu berarti tidak bisa langsung ya. Jadi harus transit dulu mau tidak mau ya, entah di Tokyo, entah di mana di Kansai ya, atau di Osaka ya. Jadi nanti di situ apa namanya nanti ada leadernya ya dari mahasiswa. Mungkin kami juga akan berkomunikasi secara intens ya dengan leadernya supaya bisa apa namanya bisa lancar ya transitnya. Tapi misalnya ada kekhawatiran nanti takut apa terus butuh dosen pendamping, nanti akan coba saya sampaikan ya. Tapi selama ini belum pernah ada dosen pendamping. Ya, nanti kami akan sampaikan. Kalau misalnya memang pesertanya banyak dan ini ya, mungkin perlu akan kami sampaikan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, nanti kalau tiba-tiba ada pertanyaan bisa menghubungi saya lewat WhatsApp. Silakan kapan saja boleh. Sebelum ditutup, sekali lagi mungkin saya tanyakan lagi. Ada yang mau nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, hari ini sekali lagi saya mohon maaf ya, karena seharusnya kegiatan ini dimulai dari jam 7 malam. Karena satu dan lain hal, saya melewatkan sehingga baru diadakan jam 19.30 ya, baru dibuka 19.30. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa menghubungi saya lewat WhatsApp, nomor WhatsApp yang mungkin semua mahasiswa sudah tahu. Ya. Demikian sesi penjelasan mengenai apa? Pelatihan jangka pendek bahasa dan budaya Jepang di Universitas Hiroshima periode musim dingin tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih dan kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih minasang sudah hadir. Arigato sensei. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Arigato sensei. Hai, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Baik, saya tutup dulu.